Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Merlina Nehe. Saya siswa SMK Negeri 1 Batangan Sal. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Yuk simak videonya. Bab 5 yaitu keruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu. Tujuan pembelajaran yaitu mengklarifikasi bentuk interaksi keruangan serta menjelaskan luas, batas, dan letak wilayah Indonesia. Pengertian bentuk interaksi keruangan yaitu 1. Interaksi keruangan merupakan konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling memengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang muka bumi. 2. Difansir dari buku kerangka acuan standar kompetensi geografi nasional 2022 oleh Muhammad Dimyati, interaksi keruangan adalah hubungan timbal balik antar dua tempat atau lebih. 3. Interaksi dapat terwujud dalam bentuk pergerakan orang, barang, dan informasi ide atau gagasan. 4. Interaksi keruangan menjadi wujud dari adanya perbedaan wilayah. Faktor interaksi keruangan. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi interaksi keruangan yaitu 1. Komplementaritas atau yang disebut saling melengkapi. Suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga memerlukan interaksi dengan orang lain. Adanya permintaan dan penawaran suatu komoditas akan mendorong terjadinya hubungan saling melengkapi dalam berbagai kebutuhan dari kelompok masyarakat yang berbeda. Misalnya, perdesaan sebagai penghasil pangan dan perkotaan sebagai pusat industri dan perdagangan. Keduanya saling melengkapi untuk memenuhi kelangsungan hidup. Hubungan kedua wilayah dapat berjalan dengan baik bila ditunjang oleh sarana transportasi dan komunikasi yang baik sehingga setiap barang mudah dimobilisasi. 2. Transferability atau yang disebut kemampuan transfer. Proses perpindahan manusia dan barang memerlukan biaya dan waktu. Jika transferabilitas mudah, maka arus komoditas akan semakin besar. Kemungkinan barang, jasa, dan manusia dapat dipindahkan ke daerah lain selain faktor biaya dan waktu. Tetapi perpindahan tersebut juga harus memperhitungkan peraturan dan tata tertib pelaksanaannya. Hal ini dipengaruhi terhadap boleh tidaknya arus komoditas dimulai. 3. Intervening opportunity atau kesempatan intervensi. Peristiwa yang tidak terduga seperti bencana alam, wabah, penyakit, dan peristiwa lainnya dapat mengganggu gerak migrasi, transportasi, dan komunikasi. Hal ini menyebabkan manusia harus mengubah rencana awalnya dan mengganti dengan rencana baru. Kesempatan intervensi berkaitan dengan lemahnya arus komoditas antar ruang. Bentuk interaksi keruangan, salah satu contoh yang merupakan bentuk interaksi keruangan berikut ini adalah ayah pagi-pagi sudah berangkat ke toko. Nah, toko adalah ruang dan pagi-pagi adalah waktu. Dan lanjut ke tahap berikutnya yaitu luas dan letak wilayah Indonesia. Luas wilayah negara Indonesia adalah 5.193.250 km². Luas daratan pada negara Indonesia sendiri adalah 1:919.440 km² yang terdiri dari setidaknya 17.580 pulau yang tersebar luas. Negara Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil serta memiliki luas lautan sehingga 3.273.810 km². Wah, bisa dibayangkan teman-teman betapa luasnya Indonesia ini. Wilayah Indonesia terletak pada posisi daratan benua Asia dan benua Australia, dan letak Indonesia juga terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu juga, letak geografis Indonesia secara astronomi terletak antara 60 lintang utara, 110 lintang selatan, dan 950 bujur timur dan 1410 bujur timur. Nah, kita masuk ke batas-batas wilayah Indonesia. Di sebelah utara ada Malaysia, Palau, Filipina, dan Laut Cina. Di sebelah selatan ada Timur Leste, Australia, serta Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat ada Samudra Hindia, dan terakhir sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, dapat disimpulkan bahwa interaksi ruang adalah kondisi saling memengaruhi. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti tentang materi ini? Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau belajar bersama saya tentang materi ini. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, comment, dan share. Bye!